kabarnya kita berdua lalu yang dipimpin oleh Esa. Teman-teman, hari kami berdoa, Tuhan Yesus sampai setelah kami akan belajar Tuhan, kau tolong memberkati kami satu-satu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Tessa. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Bu, ada yang tidak masuk makasih. Oh ya, tidak masuk, yang mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baiklah, sebelum kita ini ke pelajaran berikutnya, masih ingatkah kalian materi minggu lalu yaitu mengenai gerak harmonis pada tugas? Apa itu gerak harmonis? Saya Bu, Ya, gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang. ya bagus. Nah, kemudian apa itu getaran pada tugas? Pada tugas itu dia terjadi getaran, kemudian bisa menghitung periodenya. Apa itu periode? Siapa yang tahu? Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran dibandingkan dengan P besar dengan P kecil per N. Ya, bagus sekali. Ya, kemudian bagaimana hubungan antara periode dan masa uban? Ya, enak. Semakin besar masa uban di pada saya akan semakin besar periodenya. Dirumuskan dengan saya sama dengan 2 I akar K per M per K. Ya. Jadi kalian masih ingatnya materi minggu yang lalu. Baiklah, untuk materi yang sekarang ini kita akan mempelajari mengenai gerak harmonik sederhana. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya yang akan kalian dapatkan untuk hari ini yaitu siswa atau kalian akan dapat mendefinisikan prinsip gerak harmonis sederhana pada bandur dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberikan contoh gerak harmonis sederhana pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian ya atau siswa dapat menggunakan persamaan gerak harmonis sederhana pada bandur. Yang keempat, setelah pengolahan data, siswa dapat menganalisis masalah yang berhubungan dengan gerak harmonis sederhana. Kemudian, siswa dapat melakukan percobaan virtual lab harmonis sederhana pada bandur dengan benar. Kemudian yang keenam, kalian atau siswa dapat mengorganisasi data hasil percobaan virtual lab dengan simulasi PET ini pada sebuah tabel. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kalian atau siswa dapat mempresentasikan hasil percobaan dengan simulasi PET ini di depan kelas nantinya. Ya. Untuk informasi kegiatan kita pada hari ini, ya, nanti setelah penayangan video dan kalian nanti akan menanggapinya. Kemudian nanti akan ada demonstrasi mengenai ayunan pada bandur. Dilanjutkan nanti praktikum dengan simulasi PET, ya. Di situ nanti akan kalian mengambil data, lalu menganalisis data tersebut dan dipresentasikan di depan kelas setiap kelompok. Nah, sekarang kita akan pretest dulu, ya. Buka HP-nya masing-masing, ya. Kemudian nanti ada di agenda link di agenda sekolah, kalian klik di situ sudah ada soal-soalnya dikerjakan, ya. Silakan.
menanggapi video tersebut? Ya, Tessa? Banjurnya bergerak balik ke kiri dan ke kanan. Ya, benar ya. Ya, bandu jam itu ada pergerakannya ke kiri ke kanan. Ya, secara periode. Siapa lagi bisa menanggapi videonya? Ya, Bu. Ya, Kennedy? Ayunan ini bergerak bolak-balik ke depan dan belakang. Ya, benar sekali. Ayunan juga terlihat begitu ya. Bergerak bolak-balik, belakang ke depan, belakang ke depan. Ya. Nah, itu menandakan adanya gerak harmoni sederhana gitu ya. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat dulu dari tayangan video. Coba dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian bisa melihat yang disebut dengan gerak harmoni sederhana. Ya. Prinsipnya sama seperti getaran. Jadi yang tadi itu adalah gerak harmoni sederhana atau sama saja dengan getaran. Dalam kehidupan sehari-hari, siapa bisa memberikan contoh? Yakin? Ya, benar, garis utara. Dia juga akan bergerak. Dia akan bergerak bolak-balik juga. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Ya, boleh. Senar gitar yang dipetik akan menghasilkan suara yang indah, Bu. Ya, bagus jawabannya ya. Itu juga senar gitar. Nah, siapa lagi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa ini bergerak menimbulkan gerakan harmoni sederhana? Ya, apa ya Tessa? Silakan. Ya, benar ya. Berarti kalian semua sudah bisa memberikan contoh ya dalam sederhana. Untuk lebih jelasnya coba kita akan demonstrasi di sini. Ya. Yang lain perhatikan dan setiap kelompok boleh maju ke depan. Ya, ini kita lihat ya untuk menunjukkan gerakan harmoni sederhana. Ini ada benang, kemudian di bawahnya ada beban ya. Jadi ini sebagai bandul di sini. Nah, sebelumnya kita ukur 20 cm. Tessa jangan lupa ya proporsinya. Kemudian ini kita ikatkan di sini. Kemudian ini akan kita simpangkan bandulnya, ya kira-kira 10 derajat. Simpangannya 10 derajat, ya sekitar segini. Kemudian akan kita hitung berapa sebanyak 10 kali osilasi. Ya mulai 1, 2, 3, 4, 5. 10 kali osilasi. Nah, dari sini kita akan dapat menghitung periode dari bandul itu. Ya. Dengan 10 kali osilasi, kemudian ini waktunya berapa detik Tessa? Ya. Jadi waktunya dihitung juga. Maka sekarang yuk dicoba, coba dulu. Ya. Bisa diganti dengan bandul yang lain atau yang
berosilasi, ya, karena sini berosilasi. Kenapa ke sini? Lalu dia ada arahnya, selalu dia ke arah keseimbangan, ya. Nah, kenapa dia bisa kembali ke arah keseimbangan? Karena adanya gaya pemulih, ya. Nah, gaya pemulih pada bandul itu dirumuskan sebagai R sama dengan min mg sin theta. Min itu menandakan dia berlawanan arah dengan perpindahan, ya. Jadi kalau seperti ini gambarnya, misalkan ini bandul, keseimbangan di sini, ya. Nah, ketika dia bergerak ke sini, ya, ini bandulnya, dia selalu akan ingin kembali ke sini. Begitu juga dia ketika bergerak ke sini, bandulnya dia akan selalu kembali ke arah keseimbangan. Jadi kalau dirumuskan ke sini adalah mg, ini gaya pemulihnya mg sin theta, ya, ini sudut theta, ini g simpangan L panjang kali. Nah, ke sini ada gaya mg cos theta, ya. Nah, jadi kalau mencari sin theta sama dengan di depannya y per L. Kita ganti ini. Jadi gaya pemulih pada bandul adalah sin mg, sin theta-nya adalah y per L. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang kita akan lakukan praktikum dengan menggunakan virtual lab, yang sederhana pada bandul ini, ya. Karena untuk mengambil data percobaan. Ya, silakan mengambil data percobaan. Oh ya, sebelumnya menggunakan simulasi PET. Sudah selesai mengambil datanya, Mas Ibu? Ya, sudah. Sekarang kita akan menganalisis data, ya. Nah, untuk gerakan bonus sederhana ini adalah dari konversi dari gerak melingkar beraturan, ya. Jadi kalau pada gerakan bonus sederhana tadi ada gaya pemulih F pada gerak
sama-sama gaya. Ya, ini F pemulih, ini F sentripetal. Sama dengan gaya sentripetal. Gaya pemulih kita tahu rumusnya adalah Mg sin theta. Ya. Nah, gaya sentripetal adalah rumusnya yang sudah pernah belajar tentang graf lingkar, yaitu M dikali omega kuadrat dikali Y. Ini diturunkan lagi, Mg sin theta adalah Y per L. Ya, ini M omega kuadrat Y. Cos kiri kanan bisa dicoret Y-nya, jadi M kali G per L sama dengan M. Ya, omeganya bisa kita kurangkan, yaitu 2pi per T dikuadratkan. Karena sama masanya bisa dicoret kiri kanan, jadi tersisa G per L sama dengan ini dikuadratkan jadi 4pi per T kuadrat. Kalau dikali silang, ya, akan didapatkan T kuadrat. T kuadrat sama dengan 4pi dikali L per G. Dan nanti dapatkan T sama dengan akar dari 4pi kali L per G. Ya, 4pi-nya bisa keluar menjadi T sama dengan 2pi akar L per G. Ya. Nah, di LKPD-nya kalian akan mencari hubungan antara periode dan panjang kali. Ya. Jadi sampai di ini aja, kalian cari T kuadrat yang ini kesamaannya ini dari 4pi kuadrat dikuadratkan semuanya dikali L per G. Cari persamaannya, suku Y-nya adalah T kuadrat, suku X-nya adalah L. Ya. Nah, nanti setelah ketemu ini suku Y, yaitu persamaannya Y sama dengan persamaan dari persamaan linier MX. Ya. Nah, di mana Y itu adalah T kuadrat, M itu adalah 4pi kuadrat per G. Sama saja ya, 4pi kuadrat per G. Jadi dapat menghitung G-nya, yaitu 4pi kuadrat per M. Dari grafik. Dari grafik bisa kalian tentukan kecepatan gravitasi buminya. Ya, sekarang bisa dianalisis datanya yang sudah didapatkan. Bagaimana ini menganalisis datanya? Sudah selesai semuanya? Sudah.
Jelas? Baiklah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil praktikum dengan virtual lab simulasi PET ini ya untuk semua kelompok. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami dari PET Colorado. Jadi saya ingin menjelaskan hasil kita dapat di tabel A tersebut. Kita menggunakan massa 0,5 kg. L akan dicari. L Sekarang saya ingin menjelaskan hasil dari tabel A tersebut yang kita menggunakan massa 0,5 kg. L yang kita ketahui adalah 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 dan 0,8. Waktu yang dibutuhkan untuk 0,4 adalah 6,30. Periode yang dibutuhkan adalah 1,26 dan T kuadrat yang dibutuhkan adalah 1,588. Untuk 0,5 waktu yang dibutuhkan adalah 7,19. Periode yang dibutuhkan adalah 1,43 dan T kuadrat yang dibutuhkan adalah 2,045. Selanjutnya adalah 0,6, waktu yang dibutuhkan adalah 7,84, periode yang dibutuhkan adalah 1,56 dan T kuadrat yang dibutuhkan adalah 2,434. Untuk 0,7 kita temukan kalau waktu yang dibutuhkan adalah 8,38, periode yang dibutuhkan adalah 1,67 dan T kuadrat yang kita temukan adalah 2,789. Pada meter 0,8 kita bisa temukan waktu yang dibutuhkan adalah 8,93, periode yang dibutuhkan adalah 1,78, T kuadrat yang dibutuhkan adalah 3,168. Dari hasil tabel tersebut kita bisa ketahui dari grafik tersebut yang kita masukkan ke dalam Excel, kita bisa temukan kalau Y-nya sama dengan 3,91X tambah 0,0613 yang akan menghasilkan menjadi D sama dengan 10,086 meter per second kuadrat. Selanjutnya untuk tabel kedua, massa yang digunakan yaitu 1 kg. Pada data nomor 1, panjang tali yang digunakan yaitu 0,4 meter, lalu jumlah oscilasinya yaitu 5, kemudian waktu yang kami dapatkan adalah 6,35, kemudian periode yang kita dapatkan yaitu 1,27. Untuk periode kuadratnya yaitu 1,613. Kemudian pada data nomor 2, panjang tali yang digunakan yaitu 0,5, kemudian jumlah oscilasinya yaitu 5, kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 7,09 second, kemudian periode yang didapatkan adalah 1,418, kemudian periode kuadratnya yaitu 2,01. Untuk data nomor 3, panjang tali yang digunakan yaitu 0,6 meter, kemudian jumlah oscilasinya juga 5. Untuk waktunya didapatkan 7,77 second. Untuk periode kami mendapatkan 1,554 second, kemudian periode kuadratnya yaitu 2,414. Untuk data nomor 4, panjang tali yaitu 0,7 meter, kemudian jumlah oscilasinya yaitu 5. Dengan begitu waktu yang dibutuhkan adalah 8,39 second, kemudian periode
1,678. Kemudian periode kuadratnya adalah 2,815. Untuk data nomor 5, panjang tali yang digunakan yaitu 0,8 dengan jumlah osilasi 5. Waktu yang dibutuhkan adalah 8,97 second. Kemudian periodenya adalah 1,794 second. Kemudian periode kuadratnya adalah 3,218. Kemudian dengan menggunakan Microsoft Excel, kami menemukan grafiknya seperti ini. Kemudian Y yang diperlukan adalah 4,015 X tambah 0,005. Kemudian dengan hasil persamaan ini bisa diketahui gravitasinya yaitu 9,81 M per S kuadrat. Yang ketiga adalah dengan massa baru 1,5 kg. Dengan panjang tali 0,4, osilasi sebanyak 5 kali, menghasilkan waktu sebanyak 0,34 second. Periode 1,26, T kuadrat 1,5876. Yang kedua, dengan panjang 0,5 meter, osilasi sebanyak 5 kali, waktu yang didapatkan adalah 7,08 second. Periodenya 1,41 second. T kuadratnya 1,9881. Yang ketiga, dengan panjang tali 0,6 meter, berosilasi sebanyak 5 kali, menghasilkan waktu sebanyak 7,74 second. Periode yang dibutuhkan sebanyak 1,54 second. T kuadratnya sebanyak 2,371. Yang keempat, dengan panjang tali sepanjang 0,7 meter, berosilasi sebanyak 5 kali, waktu yang didapatkan adalah 8,38 second. Periodenya 1,67. T kuadratnya 2,7889. Dan yang terakhir, dengan panjang 0,8 meter, berosilasi sebanyak 5 kali, waktu yang diperlukan adalah 8,94 second. Periode yang dibutuhkan sebanyak 1,78 second. T kuadratnya adalah 3,168 second kuadrat. Sehingga kita mendapatkan grafik seperti ini, yaitu Microsoft Excel yang mendapatkan Y sama dengan 3,9624 X ditambah 0,0035 menghasilkan G sebanyak 9,959 meter per second kuadrat. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah dari luasan 0,5 kg, 1 kg dan 1,5 kg tidak mempengaruhi hasil percepatan gravitasi bumi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan praktikum dari PET Colorado. Bagian A, massa banjirnya itu 0,5 kg. Yang pertama itu panjang talinya 0,4 meter dan waktu yang dibutuhkan itu 0,34 second. Periodenya yang kita peroleh 1,27 second. T kuadratnya sama dengan 1,61 second pangkat 2. Yang kedua, panjang talinya 0,5 meter dengan waktu yang dibutuhkannya 7,11 second. Periodenya 1,42 second dan T kuadratnya sama dengan 2,02 S kuadrat. Yang ketiga, panjang talinya 0,6 meter dengan waktu yang dibutuhkan
besarnya 7,83 sekon, periodenya 1,46 sekon, T kuadratnya sama dengan 2,43 sekon kuadrat. Yang keempat, panjangnya 0,70 meter. Waktu yang dibutuhkan 8,42 sekon, periodenya 1,69 sekon, T kuadratnya sama dengan 2,86 meter kuadrat. Yang kelima, panjang kalinya 0,8 meter, waktu yang dibutuhkannya 8,94 sekon, periodenya 1,79 sekon, T kuadratnya sama dengan 3,20 sekon kuadrat. Dari tabel di sini kita memperoleh grafik dari Excel seperti ini, dengan y sama dengan 4,03x tambah 0,064 dan gravitasinya sama dengan 9,78 m per s kuadrat. Bagian B dengan massa bandul 1 kg. Nomor 1 dengan panjang tali 0,4 meter dan waktu sampai dengan 6,39 second dan mendapatkan periode 1,28 second, T kuadrat sama dengan 1,64 second kuadrat. Dan nomor 2 dengan panjang tali 0,5, waktu yang didapat 7,14 second dan periode 1,43 second, T kuadrat sama dengan 2,5 second kuadrat. Nomor 3 dengan panjang tali 0,60, waktu yang didapat 7,68 sekon dan periode 1,54 sekon, T kuadrat sama dengan 2,37 sekon kuadrat. Nomor 4 dengan panjang tali 0,7 meter dengan waktu yang didapat 8,42 sekon, periode 1,68 sekon, T kuadrat sama dengan 0,82 sekon kuadrat. Nomor 5 sama dengan 0,5 meter dengan waktu yang didapat 9,01, periode 1,8 sekon, T kuadrat sama dengan 3,24 sekon kuadrat. Dari tabel tersebut kami memasukkan ke Microsoft Excel dan mendapat grafik seperti ini, dan bersamaan Y sama dengan 3,97x tambah 0,042 dan mendapatkan kecepatan gravitasi sama dengan 9,93 meter per second kuadrat. Di sini saya menjelaskan tentang massa bandul 1,5 kg. Yang pertama nomor 1 dengan panjang tali 0,4 meter dengan waktunya 6,4 dengan periode 1,28, T kuadrat sama dengan 1,64 sekon kuadrat. Yang nomor 2 itu panjang talinya 0,5 meter dengan waktu 7,11, periodenya 1,42 dan dapatkan hasil T pangkat 2,02 sekon kuadrat. Yang nomor 3, 0,6 meter dengan waktu 7,7 dengan periode 1,54 mendapatkan hasil T pangkat 2-nya 2,32 sekon kuadrat. Bagian 4 itu dengan panjang tali 0,7 dengan waktu 8,49 dengan periode 1,7 menunjukkan hasil 3,3 kuadrat 2,89 sekon kuadrat. Bagian 5 0,8 meter dengan waktu 8,92 dan periodenya 1,78 dengan hasil T pangkat 2 3,17 sekon kuadrat. Di sini dalam tabel kita masukkan dalam Excel dengan grafik Y sama dengan 3,93x tambah 0,05. Lalu dengan hasil G sama dengan 10,03 meter per second kuadrat. Dari data-data yang kami dapatkan, mulai dari massa bandul yang 0,5 kg mendapatkan responden gravitasi sebesar 9,78 meter per second kuadrat, dan juga massa bandul 1 kg mendapatkan responden gravitasi sebesar 9,93 meter per second kuadrat. Kemudian yang terakhir massa bandul 1,5 kg yang mendapatkan responden gravitasi 10,03 meter per second kuadrat. Kelompok kami menyimpulkan bahwa massa dari suatu bandul tidak mempengaruhi dari kecepatan gravitasinya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.
Baiklah, tadi sudah selesai presentasi semua kelompok ya. Di sini kalian sudah mendengarkan tadi hasil presentasi teman-teman. Nah, dari ini diperoleh massa Bandung itu tidak mempengaruhi dari percepatan gravitasi yang akan ditentukan ya. Dan juga untuk gerak harmonik sederhana pada Bandung ini, di sini terjadi gerak bolak-balik itu karena adanya gaya pemuli ya. Jadi dia kalau di belakang dia akan terus bergerak ya. Ada gaya pemuli. Nah, lalu untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian untuk pembelajaran pada hari ini, maka akan diadakan post test ya melalui agenda sekolah. Sekarang coba dibuka HP-nya masing-masing dan kemudian diklik linknya, buka agenda sekolah aplikasinya. Baiklah, sudah selesai anak-anak semuanya post testnya? Tadi kita sudah melakukan praktikum dengan tes Colorado, kemudian mengambil data-data dari sana. Setelah itu dianalisis datanya, kemudian dipresentasikan di depan kelas ya. Semua sudah dilakukan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, baiklah sekarang akan tes motivasi dulu ya. Kalian persiapkan dulu handphonenya masing-masing. Nah, di situ ada, coba lihat di ibu sudah kirim linknya di WA group. Nah, kalian isi angket tersebut ya, sesuai dengan yang menurut kalian masing-masing selama pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan. Baiklah, untuk semuanya pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya itu sudah membuat ini soal-soal yang PR yang harus kalian kerjakan ada di Google Classroom ya. Jadi nanti diselesaikan sebelum pertemuan selanjutnya pelajaran fisika, semuanya sudah harus mengerjakan di Google Classroom. Ya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekian dulu ya. Selamat pagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.